Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Asri Ramadina dari kelas 12-8. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai translasi yang merupakan subbab dari materi transformasi geometri. Sebelum masuk ke perhitungannya, saya akan memberitahu dulu pengertian dari translasi. Translasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama translasi pada titik dan translasi pada garis. Untuk mengetahui perbedaan dari keduanya, yuk simak penjelasan berikut. Jadi, saya akan menjelaskan translasi pada titik terlebih dahulu. Translasi pada titik memiliki rumus A dalam kurung X, Y ditranslasikan dengan A, B menghasilkan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. A di sini merupakan titik asal atau titik awal. T di sini merupakan translasi atau pergeseran yang dilakukan oleh titik awal. Lalu A aksen di sini adalah bayangan dari titik awal yang sudah ditranslasikan. Cara menghitungnya cukup mudah, yaitu kita cukup menambahkan titik awal dengan si pergeserannya. Jadi X ditambahkan dengan A, lalu Y ditambahkan dengan B. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, A dalam kurung 5,6 ditranslasikan dengan 2,3. Maka kita cukup menambahkan si X dengan A, yaitu X-nya 5 dan A-nya 2, 5 ditambah 2 yaitu 7. Lalu yang kedua kita tambahkan Y ditambah B, Y-nya 6, B-nya 3, yaitu berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi bayangannya adalah 7,9. Di soal kedua, saya akan membuat titik awalnya tidak diketahui, lalu ditranslasikan dengan 1,2, menghasilkan bayangan 2,3. Jika tadi titik awalnya diketahui, untuk mencari bayangannya, kita hanya perlu menjumlahkan titik awal dengan pergeserannya. Nah, sekarang jika bayangannya diketahui, lalu titik awal tidak diketahui, maka kita cukup mengurangkan bayangan dengan pergeserannya. Maka X sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, Y-nya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka titik awalnya adalah 1,1. Lalu di soal yang ketiga, saya akan buat titik awalnya 6,7 ditranslasikan dengan angka yang tidak diketahui, maka saya tulis A, B menghasilkan bayangan min 5,3. Jadi kita cukup masukkan ke rumus yang X ditambah A, Y ditambah B. Maka 6 ditambah A menghasilkan min 5, maka A-nya min 5 dikurang 6, karena 6-nya dari plus pindah ruas menjadi min. Maka min 5 dikurang 6 sama dengan min 11. Lalu yang kedua 7 ditambah B menghasilkan 3. Maka B-nya 3 dikurang 7. Karena 7-nya dari plus pindah ruas menjadi min. Maka hasilnya adalah min 4. Jadi translasi atau pergeserannya adalah min 11, min 4. Selanjutnya saya akan masuk ke translasi pada garis atau kurva. Rumusnya masih sama dengan translasi pada titik. Bedanya, yang tadinya X aksennya di depan sama dengan X ditambah A, kita pindah ruaskan jadi X biasanya yang di depan sama dengan X aksen dikurang A. Begitu juga dengan yang aksen yang tadinya Y ditambah dengan B, lalu kita pindah ruaskan Y-nya jadi di depan, jadi Y aksen dikurang dengan B. Pemindah ruasan ini bertujuan agar kita dapat mensubstitusikannya ke fungsi awal. Selanjutnya, saya akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 2x ditambah 4. Lalu kita translasikan dengan titik 0,2. Maka berapakah bayangannya? Jadi kita tinggal memasukkan ke rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama x sama dengan x aksen dikurang a. Karena A-nya 0, maka masukkan X aksen dikurang 0. Maka X-nya adalah X aksen. Lalu yang kedua Y-nya, Y aksen dikurang dengan B-nya 2. Karena tidak bisa dioperasikan, maka tulis aja seperti itu. Lalu kita substitusikan ke fungsi awalnya, yaitu fx sama dengan 2x ditambah 4. Lalu fx-nya kita ganti dengan y, lalu tulis lagi fungsinya.
tinggal kita substitusikan saja dengan apa yang sudah kita dapat tadi, yaitu Y menjadi Y aksen dikurang 2 sama dengan 2 X yang diganti menjadi X aksen ditambah 4. Jadi Y aksen sama dengan 2X aksen ditambah 4 ditambah dengan 2. Karena 2-nya pindah ruas dari min menjadi plus. Jadi Y aksen sama dengan 2X aksen ditambah 6. Lalu aksennya kita hilangkan, jadi Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, itu adalah contoh soal translasi pada garis. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal translasi pada kurva. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal translasi pada kurva, yaitu grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Kita translasikan dengan 6,0. Maka berapakah fungsi bayangannya? Lalu sama kita masukkan rumus yang tadi, yaitu X sama dengan X aksen dikurang dengan A-nya, yaitu 6. Lalu Y-nya yaitu Y aksen dikurang B-nya 0. Maka Y-nya adalah Y aksen. Lalu tinggal kita substitusikan ke fungsi awalnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Y-nya kita ganti jadi Y aksen sama dengan X kuadratnya kita ganti menjadi X aksen dikurang 6 kuadrat ditambah 3X, X-nya kita ganti jadi X aksen min 6. Lalu akan kita dapatkan hasil dari fungsi bayangannya, yaitu adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurang 9X aksen ditambah 18. Itu dia penjelasan mengenai materi translasi dari saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.